Baik, salam sehat, salam cerdas Bapak Ibu sekalian. Kembali bersama saya Andika, asisten elok untuk HPM. Di sini saya akan memberikan tutorial, yaitu yang pertama adalah untuk mempercantik tampilan pada saat Bapak Ibu sekalian ingin merubah tampilan dari elok, ya. Nanti mungkin kayak menambahkan teks atau menambahkan tabel-tabel dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara menambahkan video dengan cara embed, ya, cara embed video. Dan juga saya nanti akan ajarkan juga di channel YouTube-nya bagaimana sih cara untuk menampilkan mengupload video di YouTube, terus kemudian nanti bagaimana cara untuk embed video supaya seperti tampilan di course elok yang Bapak Ibu sekalian mungkin sedang dalam pelatihan yang diadakan oleh saya dan juga Pak Hafiz. Nanti kita akan lihat bagaimana cara untuk mengembed video supaya bisa menjadi materi di dalam elok. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita akan mempercantik tampilan elok dulu ya. Kita jangan lupa untuk login, bisa dengan SSO Game atau dengan akun. Kalau mungkin daftar dengan akun, saya di sini akan menggunakan akun saya, mengingatkan kembali. Kalau SSO UGM nanti tinggal klik SSO UGM, atau tadi di luar juga sudah ada ya. Atau dengan akun saya akan login karena saya menggunakan akun dengan email non UGM ya. Baik, sudah masuk saya ingatkan kembali ke saya akan menggunakan course pelatihan kita ya, course pelatihan elok IKM. Baik, di sini syarat-syarat siapa yang bisa mengubah tampilan dalam elok adalah yang pertama tentu saja Bapak Ibu dosen yang membuat course ya, buat course masing-masing ya. Ini kan course pelatihan, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang buat course lain, mata kuliah Bapak Ibu sekalian yang sudah coba dibuat. Dan juga yang kedua adalah bagi asisten dosennya, role asisten dosen dalam elok ini. Nah, bagaimana cara mengubah role dan memasukkan orang dalam course itu bisa Bapak Ibu lihat di video yang lain ya. Silakan cari di channel Pusat KPM KUGM. Nanti Bapak Ibu silakan untuk mencari, ada video tutorial terkait enrollment adalah cara masuk ke course, role itu adalah peran, bagaimana nanti bisa menambah peran yang bisa untuk mengedit tampilan dari elok, dan juga groups ya untuk keperluan forum. Nah, kita akan kembali lagi bagaimana cara mengubah tampilan. Kan di sini ada satu ya, ada header di sini, ini namanya header atau kepalanya dari laman eloknya. Kemudian di sini juga ada semacam bar informasi, terus kemudian ada semacam ya tabel untuk judul. Kemudian di sini saya juga memiliki semacam tabel gimana bisa menampilkan tampilan dari dosen seperti ini. Nah, baik. Sekarang saya yang pertama akan melakukan yang pertama hidupkan mode ubah ya, seperti di pelatihan tutorial yang lain. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah lihat, kita hidupkan mode ubah. Di sini di di course pelatihan ini saya role-nya asisten dosen, jadi saya bisa mengedit ya atau mengubah. Ya, sudah mengaktifkan role-nya. Kemudian nah, untuk memudahkan ya Bapak Ibu sekalian, bahkan untuk melakukan editing dari laman elok ini
seperti saya jelaskan, mungkin ada sebelumnya Bapak Ibu sekalian harus memiliki pengetahuan juga ya sedikit mengenai bahasa HTML, HTML, karena itu basis yang digunakan untuk mengedit atau mengubah tampilan lebih menarik ya. Tapi tidak perlu bingung, karena saya pun juga tidak terlalu ahli dalam bahasa HTML, hanya sedikit-sedikit mengetahui ya. Mungkin lebih bagus kalau Bapak Ibu dulu sering main blog atau lain atau sejenisnya ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan ada beberapa manual yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Dan sini saya juga akan gunakan. Nanti Bapak Ibu silakan klik FAQ di sini ya. Kemudian sudah, nah akan muncul ini ya, panduan elok mahasiswa untuk dosen dan administrator. Nanti silakan Bapak Ibu buka saja panduan elok untuk dosen, karena ini dasar untuk materi kita pada video kali ini ya. Nanti akan keluar seperti ini. Kemudian buka sekitar halaman 28 ya. Kalau di tulisan page-nya 27. Kalau page aslinya halaman 28. Di sini ada mempercantik tampilan course dengan HTML ya. Kita juga panduannya dengan ini saja, karena ya tidak perlu terlalu expert juga, kecuali kalau memang Bapak Ibu sekalian atau memiliki tenaga ahli yang cukup expert dalam bahasa HTML. Nah, sekarang kita akan mengikuti saja tutorial yang ada di sini ya, kurang lebih. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil baca. Oke, kita akan kembali ya ke halaman. Oke, yang pertama dipahami dulu bagian mana yang ingin Bapak Ibu edit ya. Bagian mana yang ingin Bapak Ibu edit. Nah, kalau misalnya halamannya masih kosongan, nanti kan di bawah ini akan ada tanda gerigi ya. Tanda gerigi ini akan mengubah tampilan dari tanda gerigi, dari bagian atas tanda gerigi hingga, nah ini, hingga tulisan bold selamat datang ini, begitu ya. Kecuali tulisan bold selamat datang ini, karena dia ada template itu sendiri ya. Berarti dari header ini, gambar background dan tulisan pelatihan elok ini sampai sebelum tanda gerigi. Nah itu ya. Kemudian kalau nanti yang lain gimana? Misalnya di dalam section, kalau di dalam section nanti bisa ada tanda geriginya ya. Di dalam section ada tanda geriginya seperti itu. Nah, baik, kita akan lanjutkannya. Kita akan coba edit di bagian atas ini ya, tanda gerigi. Oke, kita klik tanda gerigi ubah di sini. Baik. Sekarang kita akan coba bagaimana cara membuat header seperti ini ya. Membuat header seperti ini. Nanti saya akan buat di bagian bawahnya ya nanti. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa HTML. Nah, bahasa HTML-nya itu akan ditaruh di mana? Nah, pertama di bar penjelasan ini kan ada beberapa yang bisa diklik ya. Kita klik paling kiri ini dulu, karena kita butuh advance button ya, tombol lanjutan. Baik, nanti keluarlah beberapa opsi tombol lanjutan. Kemudian, nah, yang pertama adalah kita akan coba menambahkan bagaimana cara menambahkan gambar dulu ya, yang paling gampang ya, insert or edit. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa diupload di sini. Bisa audio, video file, bahkan video bisa langsung ya di sini. Kemudian record audio juga bisa, record video bisa, manage file. Kalau manage file ini bukan untuk mengupload file ya, tapi untuk memanage file yang ada dari keempat sebelumnya ini. Kalau manage file itu nanti berbeda, kalau untuk upload file materi itu berbeda nanti dengan activity and resource. Nah, sekarang kita akan yang simpel dulu, mengupload gambar ya. Nah, kemudian akan muncul gambar seperti ini.
Kemudian kita browse repository ya untuk mencari gambarnya. Nah, nanti ada beberapa pilihan ya. Ada di sebelah kirinya ada berkas tertanam, server files, recent files, upload file, RL downloader, private file, Wikipedia, dan lain sebagainya. Ini adalah resource atau sumber-sumber gambar yang bisa kita pilih. Di sini tidak perlu bingung Bapak Ibu, yang penting kalaupun tidak ada di sini, kita upload saja. Sudah automatically ke point upload a file ya. Terus kita pilih file, nanti akan muncul pilihan yang ada di dalam file kita ya, di dalam file komputer kita. Misalnya saya akan pilih gambar-gambar apa ya? Saya pilih logo UGM ya. Di sini saya akan open. Save as, jadi logo UGM mau dinamai apa di dalam server. Jadi ini kita mengupload ke dalam servernya Elok ya. Misalnya kita mau save as ya UGM gitu aja ya. UGM outdoor ini dan choose license tidak perlu diganti-ganti, biasanya sudah default, sudah umumnya seperti itu. Kita upload this file. Saya akan lanjutkan ya. Di sini sudah muncul gambarnya. Nah, di sini yang akan menjadi perhatian adalah yang pertama, ada URL gambar. Ini adalah URL atau alamat link gambar ini disimpan di dalam server yang ada di Elok ya. Kemudian kolom kedua ada describe this image for someone who cannot see it. Apakah ada deskripsi yang diberikan pada orang-orang yang mungkin direstriksi untuk melihat gambar ini ya, dibatasi. Tapi kalau tidak, kita harus centang di sini description not necessary. Oke, kemudian ukurannya. Nah, ukurannya ini menyesuaikan ukuran asli dari file yang Bapak Ibu upload ya. Di sini tambah ukurannya 176.1 pixel kali 648 pixel. Dan secara umum ukurannya lebih besar daripada laman yang ada, makanya bisa kita sesuaikan. Kalau auto size itu di auto ya, misalnya kita kecilkan menjadi 640 ya. Oke, tadi saya mencet enter, kemudian kita lihat logonya kan seperti ini ya. Kalau tadi tidak saya pencet 640, mungkin dia akan lebih besar. Sayangnya itu adalah apa namanya, kekurangan dari Elok. Tidak bisa ya, gambarnya tidak bisa di pinch out pinch in kayak di Word ya. Kita harus apa namanya ya, lebih manual sekali untuk mengatur besar gambarnya ya. Kalau misalnya kok kurang sesuai atau gambarnya mau di tengah, bisa di alignment center di sini ya, misalnya di element center. Kalau gambarnya kayaknya kurang besar ya. Baik, kita akan lihat kode HTML-nya dengan ini dia. Ini yang penting, ini menjadi dasar nanti untuk mempercantik halaman ya, kode HTML. Kita klik gambar panah kiri panah kanan seperti kurung ini. Oke. Nah, di sini memang butuh keahlian untuk mengetahui letak gambar yang Bapak Ibu sudah ini ya, sudah upload ya. Karena ya bahasa HTML-nya di sini mungkin Bapak Ibu nggak familiar, kurang familiar. Baik, saya pun awalnya juga kurang familiar, tapi saya coba kira-kira ya. Nah, di sini sebetulnya file yang Bapak Ibu upload itu inti dari gambarnya, file gambar yang Bapak Ibu upload adalah di sini ya, dari pstyle ini. IMG atau image ya, singkatan dari image, itu bahasa HTML gambar seperti itu. Nah, di sini dia. Ini adalah dasar dari gambar Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian misalnya gambarnya kurang besar ya,
kurang panjang. Ini kan 640, bisa kita atur menjadi 960. Terus ketinggiannya misalnya menjadi 480 ya misalnya. Kita akan lihat seperti apa ya, dia akan lebih besar ya. Terus kalau misalnya kita masih mau edit lagi ya seperti itu, menyesuaikan ya ukurannya, memang harus bolak-balik seperti ini dan harus dipahami di mana bagian Bapak Ibu harus edit ya. Makanya di sini sedikit basic bahasa HTML harus sedikit dipahami ya. Baik ya. Nah kalau kita hapus ini, apa yang akan terjadi ya? Yang akan terjadi adalah gambarnya akan terhapus juga otomatis ya. Ya, gambarnya akan terhapus seperti itu. Itu untuk menambah gambar. Oke, sekarang selanjutnya adalah tulisan ya. Kalau tulisan sebelum ke header ini ya, tulisan gampang, tinggal diketik saja. Diketik saja, Bapak Ibu selamat datang misalnya. Terus kemudian mau rata kanan, rata kiri, rata tengah, udah bisa. Tapi ada opsi yang tidak ada ya di dalam apa namanya, tidak ada opsi ya rata. Kalau seperti ini ya, saya contohkan nih seperti teks ini teks yang rata paragraf, atau kita bilang just, atau bahasa Inggrisnya justify ya untuk alignmentnya ya. Itu memang di tombol-tombol bantuan ini tidak ada. Nah, caranya bagaimana supaya bisa justify seperti ini, rata sebelah kiri kanannya seperti ini? Itu yang pertama adalah misalnya kita sudah mengetik nih, nah kita akan beri dia tanda dengan align left line ya, misalnya left line, kita beri tanda left line. Oke, tapi wah ini kurang cantik sedikit lah ya, nggak rata kanan kiri ya. Kita cari teksnya di HTML, nah di sini kita dapat ya teksnya ya. Nah, pada masa ini pandemi COVID-19 ini ya teksnya kurang lebih teks align. Kita ganti kata left ini dengan justify ya, seperti di atasnya ya. Kemudian kita klik lagi HTML, sudah jadi. Kembali lagi ke rata kiri kanan ya. Ini karena sebelumnya sudah saya set rata kiri kanan ya. Kalau misalnya belum, itu tadi langkahnya harus di select semua teks yang mau di rata kiri kanan, kita rata kiri dulu saja. Kemudian masuk ke HTML, kita ganti tadi tulisan left dengan justify ya. Oke. Baik, sekarang menambahkan header ya. Di sini kita akan mencoba untuk menambahkan header dengan cara menggunakan tutorial yang sudah kita download dari Elok itu ya. Baik, sekarang caranya adalah kita harus buka ke halaman HTML-nya dulu. Nah, terus di sini kan ada kosong ya karena kita tadi spasi 2 kali. Nah, kemudian kita buka manualnya. Nah, di sini saya akan kopas saja, mempercantik tampilan course dengan HTML ya. Terus kemudian aktifkan remoting sudah ya, edit bagian section sudah, edit mode HTML sudah ya. Kemudian copy paste kode HTML berikut. Oke, nanti kalau sudah kita kopas maka hasilnya adalah seperti ini ya. Ini tadi mending lebih baik Bapak Ibu download, buka di PDF reader yang Bapak Ibu punya ya di laptop ya, bisa Adobe Reader atau ya yang lain-lain seperti itu. Nah, nanti kita akan dapat kode seperti ini, tetapi bisa kita bandingkan ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada keterangan beberapa yang ditandai merah. Yang pertama adalah image resource-nya ya. Image resource-nya.
Di sini ada yang di garis merah ya, TTP sampai JPEG ya, alamat gambar JPEG. Nah, di sini kita harus mengganti alamat ini dengan gambar yang kita inginkan ya. Baik, misalnya kita akan mengganti dengan gambar yang kita inginkan. Jadi caranya ini sudah di copy, terus kok gambarnya belum ada seperti itu, kemudian nanti kita ganti. Kalau di sini kita ganti ininya, nah seret di sini sampai PNG di sini ya. Oke, kita nanti akan ganti bagian ini ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, di sini Bapak Ibu sekalian bisa sambil membuka program lain ya. Ini untuk fungsinya untuk bantu mencatat saja. Bisa pakai notepad, atau mungkin sticky notes. Bisa sticky notes ya, biasanya itu bawaan dari Windows 10 ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Windows, kalau menggunakan iOS monggo disesuaikan, mungkin ada teks ya atau notepad seperti itu. Nah, ini hanya untuk sekedar nanti mencatat ya. Kita pakai notepad saja yang mungkin sudah familiar Bapak Ibu sekalian, notepad ya. Notepad. Nah, baik, sekarang cara pertama untuk mengganti gambar pada header ini adalah mengupload gambar yang mau kita inginkan sebagai background dari header ini. Oke, kita akan insert out edit image ya. Kemudian sama seperti upload gambar tadi sebelumnya, kita pilih file. Oke, kita di sini misalnya pakai logo KPMK ya. Misalnya kita pilih, kita save di KPMK. Oke, upload this file ya. Jangan kita tunggu. Baik, di sini tidak perlu save image ya. Kalau kita ingin menampilkan gambarnya, kita save image. Tapi kalau misalnya kita ingin menggunakan gambar ini sebagai background dari headernya, nah kita copy saja ini alamat HTML karena ini yang kita butuhkan ya. Kita copy, kita paste dulu di notepad ya untuk menyimpan alamatnya. Kita kembali lagi ke browser kita yang ada eloknya, kita close saja. Jadi kita tidak jadi mengupload ini ya, tapi sebenarnya filenya itu sudah terupload ke server, hanya filenya tidak akan ditampilkan di laman kita karena kita tidak save image. Kita silang. Baik, nah kemudian di sini saya akan ini ya, supaya tidak terlalu merusak, saya akan kopas jadi akan tampak dua header ya. Saya akan kopas ya. Di sini ada dua header, misalnya bisa saya kasih spasi sebentar. Ya, kalau kasih spasi ya, saya akan edit yang bagian bawah. Baik, saya akan edit yang bawah ya. Oke, nah di sini saya akan ganti ini dengan ini ya. Saya klik copy, kemudian sepanjang https sampai .png.jpeg ya. Sebelum di antara tanda centang, setelah di antara tulisan image result ini, kita Ctrl V ya, paste. Oke. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana hasilnya. Klik tombol HTML di sini. Nah, sudah berganti kan gambarnya seperti yang kita inginkan. Nah, akan tetapi kita harus perhatikan ya, tidak semua gambar bisa dimasukkan ke dalam header, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sarankan ukuran gambar yang Bapak Ibu sekalian bisa jadikan header adalah ukuran gambar yang lebih dari 1600 kali 200 ya. Dan proporsional gambar Bapak Ibu sebagai header juga tidak boleh yang terlalu kotak atau terlalu memanjang atas bawah. Kalau bisa yang lebar seperti ini, jadi tampakannya akan baik, cantik ya. Tapi kalau misalnya menggunakan gambar yang terlalu kotak, menggunakan gambar yang mungkin
terlalu memanjang atas bawah, itu nanti tampilannya akan kurang bagus. Jadi nanti Bapak Ibu silakan pilih background gambar yang ya ukurannya proporsional lah, memanjang seperti ini. Nah, kalau mau mengganti tulisan bisa dari HTML, bisa dari sini saja sih, tinggal kita space biasa aja, pusat kebijakan gitu ya, misalnya bisa kita ganti aja langsung. Itu untuk menambah header. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan tutorial yang selanjutnya lagi dari penggunaan elok ya, yaitu membuat tulisan selamat datang ya, buat tulisan form informasi seperti ini, box default seperti ini. Nah, itu sudah kita buat di sini ya, di bawah ini. Nanti silakan Bapak Ibu ini download, dikopas kodenya, kemudian nanti kita akan lihat di bawah nanti ada info ya, di sini. Oke, kodenya adalah ini. Saya akan taruh di bawah header yang baru ya. Baik, nah di sini kan udah ada nih, apakah Anda telah membaca pengumuman. Nah, di sini kan sebetulnya bisa ditambahkan link atau hubungan ke halaman lain, atau ya hanya sekedar ingin menjadi tampilan yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Misalnya, mohon baca pengumuman di bawah. Ya, seperti itu juga bisa. Nah, karena dia punya referensi ya ke HTTPS, ke forumnya, forum dari eloknya. Kalau misalnya tidak ingin ada referensi, misalnya kita delete aja. Ya, misalnya kita lupa, jangan lupa cuci tangan. Oh ya, khusus untuk tombol informasi ini memang harus edit dari HTML ya, jadi Bapak Ibu harus lihat dulu HTML-nya. Tips sebelum Bapak Ibu untuk menambahkan tulisan-tulisan lain, lebih baik Bapak Ibu memikirkan terlebih dahulu pola atau tampilan-tampilan yang ingin dimasukkan ya. Misalnya Bapak Ibu membuat header tadi ya, buat header dulu. Terus Bapak Ibu membuat tabel ya, buat tabel dulu. Karena kenapa? Kalau tulisan nanti gampang bisa menyesuaikan. Sedangkan kalau tabel-tabel header seperti itu, nanti daripada Bapak Ibu kesulitan kode HTML-nya sebelah mana ya, nyarinya kok pusing saya gitu. Nah, itu lebih baik Bapak Ibu bikin yang memerlukan kode HTML dulu daripada teks-teks yang tinggal di kopas tinggal ketik, itu nanti akan lebih mudah ditambahkan di akhir. Nah, di sini ya udah, hanya jangan lupa cuci tangan gitu ya. Baik, selanjutnya bagaimana membuat tampilan header seperti ini ya. Nah, untuk tampilan header seperti ini itu kodenya sama, bisa diambil dari sini ya. Kodenya bisa diambil dari sini ya, kode gambarnya bisa diambil dari sini. Kemudian kita sudah ada ya, nanti kita akan kopas ya di tujuan pembelajaran. Baik, di sini ya kita akan coba kopas, kita taruh di bawah jangan lupa cuci tangan ya. Oke, nah di sini ya. Nah, kalau ini sebenarnya lebih fleksibel ya. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang, tulisan lebih fleksibel ya. Dan jangan lupa cuci kaki. Terus tulisan tujuan pembelajaran, mari kita ganti tulisannya menjadi poin utama seperti itu ya.
Untuk gambar tampilan pin-pin seperti ininya, variasinya saya kurang tahu ya, apa saja yang dimiliki dari basic pemrograman ini. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu atau saya punya informasi lebih, akan kita sampaikan. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin tampilan yang berbeda ya daripada yang lainnya, wah yang lainnya kok sama ya kayak gini, saya ingin yang beda lah gitu. Nah nanti akan masih saya cari lagi atau saya coba cari informasi di Pika, mungkin kalau bisa tampilan-tampilan yang model lain yang menjadi referensi Bapak Ibu sekalian supaya ya lebih menarik lagi untuk eloknya. Oke, selanjutnya tulisan-tulisan seperti ini nanti bisa ya dengan fitur-fitur centang, kemudian fitur-fitur angka seperti ini. Sebenarnya Bapak Ibu yang sudah sering mengetik itu familiar ya, familiar untuk menambahkan angka dan centang-centang. Tapi nanti kalau misalnya kok kurang rapi, silakan Bapak Ibu bertanya langsung kepada saya atau kepada Tendik atau pada yang sudah ahli ya. Baik, yang terakhir untuk tampilan adalah tampilan seperti ini ya, ada gambar dosen, ada gambar, ada tulisan dosennya, ada kemudian keterangannya seperti ini, kan cantik juga ya Bapak Ibu. Bagaimana sih cara menambahkannya? Ya ada di manual, nanti silakan sekali lagi nanti download saja ya, di sini download, bisa dikopas, kemudian setelah itu kita akan lihat ya, di sini saya copy misalnya, terus kemudian Ctrl C, kemudian saya akan tambahkan di bawah poin utama sini ya. Kita cari dulu kode HTML-nya lagi-lagi ya. Sekali lagi tipsnya adalah pasang dulu kode HTML atau bagian-bagian yang memerlukan kode HTML, baru nanti Bapak Ibu mengedit tulisannya, karena itu lebih mudah. Pesan di sini ya, di bawah si poin utama ini, dan tampilkan di sini. Kemudian di sini kan tadi ada keterangannya ya Bapak Ibu ya, URL gambar di sini ya. Kita belum punya nih gambar. Caranya gimana menambah gambar? Nah, masih ingat tadi seperti untuk header tadi ya. Misalnya kita mau, ini nanti akan kita ganti ya. Lagi-lagi seperti tadi. Nah, di sini kan kok tampilnya agak kurang cantik ya. Kita hapus saja tulisannya. Terus di sini bisa kita edit sendiri tulisannya ya. Ini contoh dari Pika Bu Suning. Kemudian gimana sih nambah gambar Bu Suning di sini? Atau menambah gambar Bapak Ibu, atau menambah gambar dosen, tendik, asisten dosen yang Bapak Ibu libatkan dalam course ini ya, hampir sama seperti upload gambar tadi. Kita buka di HTML-nya dulu ya, kemudian identifikasi lagi tadi mana ya, oh ini nih. Nah nanti ya kita yang akan ganti URL gambar di sini. Baik, nah caranya kita upload gambar, kira-kira mau gambarnya siapa ya, biasanya kita pakai gambar-gambar logo-logo aja ya. Kemudian quiz upload. Tunggu Pak Ibu, saya lanjutkan di sini. Kita akan ganti ya, kembali kita sudah upload file, kemudian kita copy URL-nya, kita masukkan di notepad tadi ya. Ctrl V, tidak usah di save. Nah terus kemudian kita buka HTML code, terus kemudian di sini kita cari ya. Nah HTTP URL gambar di sini kita akan ganti dengan yang ada di notepad ini. Oke, ganti, kita akan ganti dan klik gambar HTML, maka nanti ya sudah ganti ya. Bisa diganti dengan foto Bapak Ibu sekalian, bisa diganti ya. Di sini saya mau mencontohkan dengan menggunakan gambar lain ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bisa menambah atau mempercantik tampilan secara sederhana. Mungkin di video selanjutnya saya akan jelaskan lagi menambah tampilan, yaitu mengupload YouTube ya. Baik, mungkin
Bapak Ibu bisa pahami dulu dari video ini. Nanti kalau sudah pahami, saya akan memberikan tutorial lagi, yaitu mengupload video dari YouTube ya, karena mungkin video ini juga cukup kompleks ya untuk Bapak Ibu yang belum terbiasa dengan bahasa HTML ya. Mungkin sekian dulu, nanti kita akan buat video lagi ya untuk mengupload video pada Nlog. Salam sehat, salam cerdas.